Izin Pak, boleh bertanya Pak? Oh, Satu sangat lagi Pak. boleh. Iya. Ya Pak, baik Pak. Mungkin pemahaman saya terhadap opportunity masih terlalu general Pak. Mohon maaf. Ya. Jadi yang ingin saya klarifikasi adalah tadi disampaikan bahwa peluang itu sebenarnya adalah risiko ya Pak ya. Namun mungkin dari sisi positifnya atau istilahnya upside risk. Kemudian kita juga seringkali mengenal istilah risk tolerance dan appetite. Sebenarnya sinkronisasi atau keterkaitannya di mana sih Pak? Oh nanti Seperti itu, Pak. Nanti itu akan slide berikut. Jadi Gitu Ibu Pak. keren. Oh iya. Bu Sri keren ini. Karena jadi saya nanti masuk Bu di slide berikutnya. baik, nah ini. Oh ya Allah, iya baik, nah, siap. terus nanti masuk lagi gini. Iya, karena mungkin saya terlalu sering dengar istilah-istilah kali ya Pak ya, terlalu banyak rooming Pak. Baik Pak. Jadi kelas kita ini kan kelas seminar, ini bebas, ini kelas terjun bebas. Jadi tidak ikut satu metode tertentu, tidak bias ISO atau ke KOSO. Ya. Nah, jadi saya masih menjelaskan dinamika, the dynamics of the nexus between risk and opportunity, gitu. Nah, jadi disinilah ya bahwa kita ini simplifikasi, ya. Jadi banyak asumsi di sini. Ya, kita belum menggunakan modeling ya, kurvanya juga masih dibuat seperti ini. Bisa aja kurvanya itu seperti production curve naik ke atas ya. Nah, di zona 3 ini ya disinilah bahwa marginal increase dari risk itu sudah lebih rendah dibandingkan sudah lebih tinggi dibandingkan marginal increase dari opportunities. Nah, di sini berarti apa? Berarti kita jangan terlalu banyak, kapal harus melipir ke pelabuhan. Bapak Ibu sekalian, ini adalah organization wide ya. Jadi kalau di-unpack, dibedah, di-decompose lebih lanjut, ini bisa dilihatnya berdasarkan macam-macam loh Pak, Bapak Ibu. Bisa dilihat dari sisi portofolio. Ya bisa saja portofolio A, ya. Organisasi kan punya banyak portofolio. Bisa saja portofolio A, opportunity-nya lebih besar daripada risk-nya. Tapi yang portofolio B, risk-nya lebih besar daripada opportunity-nya. Bisa aja yang portofolio C, opportunity-nya lebih besar dari risk-nya. Jadi dia dynamics, nggak bisa semua produk kita sama hubungannya. Sehingga kita harus pintar-pintar memainkan mana produk yang mau dikencengin, mana produk yang agak ditahan sedikit, atau mana produk yang secara sama-sama disuruh menyerbu. Kan begitu. Jadi kita seperti main bola, dynamics. Ya, mana yang disuruh bertahan, mana yang disuruh ini. Bisa saja juga ngelihatnya dari segi cabang. Misalnya Askrindo punya cabang di mana? Di cabang A. Cabang A kayaknya harus ditahan. Kan gitu kan? Karena dia lebih banyak risknya ketimbang opportunity-nya. Karena kan nggak semua daerah itu sama. Nah di cabang B mungkin dikencengin karena opportunity-nya lebih besar dari risk. Di cabang D beda lagi. Nah jadi bisa dilihat dari cabang, bahkan bisa dilihat dari jenis risiko, bahkan bisa dilihat dari struktur organisasi, bisa aja subsidiary anak perusahaan. Jadi Bapak Ibu sekalian, disinilah pentingnya evidence base, disinilah pentingnya big data, pentingnya data mining. Jadi kita nggak bisa sumir, mengatakan, oh berdasarkan pengalaman, mana datanya, kan gitu. Kan kadang-kadang saya ketemu, Pak kalau di sini beda Pak, di cabang kita ini begini, ngomong gitu, mana datanya, kan gitu kan. Jadi seperti itu. Nah, ini yang terjadi ya, kebetulan ya, saya nih kemarin ini dipercaya oleh pihak Korea menjadi komisaris utama Bank Bukopin, KB Bukopin. Nah, saya periksa dong, ya. Saya masuk langsung saya lihat di cabang-cabangnya semua. Saya bilang ini risknya beda-beda. Nah, tolong dibuat yang namanya big data. Kan saya menjadi ter-challenge ya untuk supaya menerapkan ilmu-ilmu yang dimana saya diberikan kesempatan oleh Ibu Yarsi untuk mengajar, untuk memperdalam, dan dulu diajarinnya oleh Pak Chandra kan gitu. Nah jadi ini saya tertantang untuk membuat. Jadi harus didekompos Bu Sri Hartati, ya. Baik. Jadi didekompos berdasarkan cabang, berdasarkan portofolio, ya. Lain lubuk, lain ikannya. Nah, ikan sama ikan ini, ikan-ikan itu beda-beda hubungan antara risk dan opportunity. Nah, ini hanya bisa bila mana kita bangun risk intelligence atau big data. Gitu ya. Jadi ke depan ini kita nggak main-main, harus nggak boleh sumir, harus bangun. Sesederhana apapun juga harus mulai membangun yang namanya big data. Jangan berbicara beli satelit, jangan bicara beli yang gede, tapi mulailah secara disiplin mendata semua kejadian-kejadian risiko dari perusahaan kita dan lain sebagainya. Nah, itu yang menjadi penting sekali bagi kita, disiplin untuk membangun data. Nah, sekarang kita melihat
Kalau begitu ada universe-nya dong. Risk and opportunities are coexistent together. Kan begitu. Ada dong. Nah, ini yang saya kasih yang merah itu risk ya. Yang hijau itu opportunities. Dia barengan hidup berdampingan. Nah, kita harus mempunyai risk appetite. Ya, risk appetite itu apakah kita tinggi atau rendah tergantung dari evidence atau data yang kita, kalau risikonya lebih banyak daripada risknya for the time being ya itu kita harus menghindari risiko, risk averse. Kalau risknya lebih sedikit ya, dinamikanya ya, marginal increase-nya, jadi hubungannya jangan statik tapi dia konsep flows, itu berarti kita harus risk taker. Nah, jadi kalau di POJK itu atau di yang udah ada standar di Indonesia kan POJK ya, atau di organisasi kementerian juga ada. Kalau risk appetite itu tidak berbasiskan data, dia akan sumir. Ya, nanti pimpinannya aja. Oke, kita ajar ke sini. Nggak taunya datanya nggak ada. Nah, jadi harus kita punya data. Nah, sekarang bagaimana ini? Nah, ini namanya risk appetite yang di dalam ini. Ya, jadi risk appetite itu adalah willingness to accept risk. Kalau kita di zona 1, ini ya ambil risk dong. Jangan takut. Karena by definition static, marginal increase dari risk lebih kecil daripada marginal increase dari opportunity. Kalau kita di zona 3, jangan ambil risk banyak-banyak. Kapalnya suruh melipir dulu di pelabuhan. Jangan ke tengah samudra karena risikonya lebih besar dari opportunities. Ya. Nah, ini kita disebut di sini. Oke. Nah, ini risk appetite, willingness to accept risk. Nah, yang namanya risk tolerance itu readiness to accept risk. Nah, kemudian yang namanya risk capacity itu adalah batasan ya for the time being kapasitas organisasi before kita melakukan strategic change dan lain sebagainya. Ya point beyond which ya need to change our strategy. Jadi strategi kita sampai gini. Tapi jangan dong walaupun kita risk capacity-nya segini kita mentang-mentang kita ambil. Ya, walaupun kita bisa ke tengah samudra, tapi kalau ternyata ikannya lebih sedikit dari badai dan lain sebagainya, kita bisa pulang selamat, tapi jangan dong ya buang-buang tenaga dan lain sebagainya. Nah, kurang lebih kalau misalnya ini nanti kita kembangkan seperti ini. Nah, sekarang kita lihat bagaimana penerapannya. Nah, ini adalah risk appetite kita. Ya, Bu, bila kita risk appetite-nya rendah, berarti kita di zona 3 di sini. Di zona 3 kan kita jangan banyak-banyak ambil risiko. Ini di zona 3. Karena high risk, lower return. Kalau inilah yang disebut high risk, higher return di zona 1. Ya. Nah, berarti kita di sini kita buat kondisinya ini adalah risikonya ya kita tidak mau ambil banyak-banyak. Willingness to accept risk kita rendah. Sementara yang ini 2 ya. Sementara yang ini adalah 4. Willingness to accept risk-nya, to take risk-nya adalah tinggi. Berarti kita di zona 1. High risk, higher return. Wong udah ada kesempatan, ya memang risiko tinggi, ya tapi kan kita masih ada manajemen risiko, jangan takut dulu. Oke, nah contoh kita lakukan seperti ini. Kalau kita lihat misalnya, ya ini kita lihat situasi di mana, sebentar. Oh. Nah, jadi Bu, kita punya risk appetite atau willingness hanya menerima 2. Oke ya, kita hanya mau menerima 2. Dari mana kita tahu 2 ini? Berdasarkan riset risk intelligence. Bahwa kita ada di zona 3. Berarti ini angin ributnya lebih banyak. Oke, 2 saja. Oke. Tetapi kita lihat, kita menghadapi proyek atau kegiatan atau apa yang risikonya 4. Nah, Ibu Sri Hartati, kalau risikonya 4, ya, tapi risk appetite Ibu cuma berani ambil 2, dan sudah diputuskan organisasi, dan sudah melakukan risk intelligence, berarti kan risiko yang 5, yang merah, yang 4, yang merah ini Ibu harus turunkan, kan? Iya, Pak. Di sinilah Ibu menggunakan risk management, risk control. Ibu turunkan
sisanya menjadi yang hitam kan? Ya Pak, residual risk betul. Nah, residual risk, nah ini sering disebut profil risiko, kan gitu. Oke. Nah, profil risiko Bu ini hanya risiko inherent nih yang ini. Inilah profil risikonya saat ini ya Bu. Iya Pak. Tahun depan bisa tambah lagi, mungkin Ibu ada penugasan dari pemerintah atau dari owner untuk tambahin lagi ngambil risiko. Ini adalah saldo sekarang. Ya, jadi statik ya, kita anggap nggak penambahan. Tahun depan sama saja, berarti ini. Nah, inilah yang harus Ibu serap. Ini adalah risiko yang sudah net, Ibu harus serap. Kemampuan menyerap atau readiness untuk menyerap namanya risk tolerance. Readiness to absorb ya Pak ya? Okay. Ya, to absorb. Jadi jangan punya risk appetite tinggi, tapi readiness-nya nggak siap. Oke Pak. Oke, clear ya? Clear, nah, clear. Sekarang saya tanya Bapak Ibu sekalian, nah kalau begini boleh nggak? Kalau ini kan oke. Kalau ini risk appetite-nya 2 batasannya, maksimum risk yang kita mau ini. Risiko yang terjadi 4, dikontrol turun menjadi 2. Masih boleh nggak? Boleh. Boleh dong, kan udah diputusin. Ya. Jadi Pak Yogi kita nggak boleh dimarahin kan Pak? Oleh shareholder, kan udah sepakat melalui komisaris. Ini kan risk appetite. Kita harus ngomong, kalau mau cari pisang yang kuning nggak ada hitamnya sedikit, carilah di toko mainan. Jangan kita dong disuruh cari-cari kan gitu. Ya, yang penting pisangnya itu ketika dibuka nggak ada yang busuk, sesuai dengan risk appetite gitu kan? Ya. Boleh ya? Boleh Pak. Nah, ini kondisinya begini. Tapi kalau kita bisa bikin begini, creating value lebih nggak? Creating value banget ya Pak. Nah, disinilah creating value, creating opportunity through risk management. Jadi kontrol ini, risk maturity-nya dibangun, dikembangkan, itu bisa menciptakan value, tidak hanya protecting values. Gitu loh. Itu loh maksudnya. Bahwa kalau kita hanya sekedar protecting values, ya ini. Kan gitu kan? Ya udah sesuai dengan risk appetite. Jadi ada di situ sikap, ada di situ leadership, ada di situ mindset, bahwa dengan risk ini kita bisa begini, gitu loh. Jadi ceritanya dibalik, kan gitu kan? Nah, inilah creating values yang tadinya cuma ini, ya, dan ini menghemat risk tolerance, menghemat shock breaker. Yang tadinya shock breaker cuma 3 tahun bisa jadi 5 tahun kalau begini. Nah, modal adalah shock breaker. Modal itu untuk menyerap goncangan, modal itu untuk menyerap kerugian, modal itu untuk risk tolerance. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang pertanyaannya, kalau begini gimana? Kalau begini kan risikonya yang sisa atau net risk atau residual risk-nya di atas dari risk appetite, ya kan? Boleh Pak. Secara ini nggak boleh. Tapi kalau misalnya hubungan baik, kedua, kalau dilihat trennya makin berkurang, karena kan tergantung risk maturity lagi. Jadi seperti kata Pak Chandra tadi, ya kalau mau textbook kan ini nggak boleh. Ya dong kalau mau textbook. Tapi kan nggak bisa ini pekerjaan balik tangan. Oke, tahun ini begini, tahun depan begini, tahun depannya lagi harus begini dong. Itulah yang disebut harus ada roadmap. Ya, roadmap untuk membuat risk management maturity-nya bertahap, begitu loh. Ya, disinilah creating opportunities, creating values, ya, through risk management nggak bisa balik tangan. Dia adalah change management process dari sini, ya, kemudian sini, dan kemudian sini. Dan kita harus bikin roadmap-nya supaya kita nggak dimarahin gitu loh. Manajemen. Nah, jadi kita ada roadmap. Nah, idealnya kalau bisa terjadi lebih, syukur. Nah, kurang lebih inilah yang menjadi dasar bagi kita untuk ya sedemikian rupa ya untuk mengembangkan. Nah, sekarang bagaimana nih? Ya. Bagaimana kita mengembangkannya? Opportunities kita sudah tahu, ya. Nah, ini ada teknik-tekniknya. Tetapi prinsipnya begini. Jadi bisa saja shifting dari risk appetite itu bisa meng-capture opportunities. Dan sambungan berikutnya, capture opportunities tentu creating values, kan gitu kan? Jadi creating values. Nah, jadi kita bisa naikin risk appetite.
Kita bisa naikin risk appetite. Kalau risk appetite-nya naik, berarti kan opportunities-nya juga naik. Provided big data kita, provided risk intelligence kita menginformasikan kita ada di zona 1. Itu ya. Oke, jadi risk appetite kita bisa dinaikin kalau kita berada di zona 1. Jadi yang namanya risk intelligence maha penting Bapak Ibu sekalian untuk ke depan. Dan di mana ya big data untuk penerapan risk intelligence ini dengan data itu menjadi penting. Jadi ke depan tugas dari risk management berat. Tugas risk management bukan bikin laporan profil risiko, bikin risk register, itu yang kuno. Tapi bukan berarti tidak berguna ya. Kalau bikin risk register aja belum, kemudian tidak disiplin, gimana mau bikin intelligence? Itu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi saya di Australia nih 15 tahun, saya sering dulu tuh ngeliatin Google pakai motor, dia moto-moto jalanan, semua dipoto tiap hari. Terus naik direkam. Dan sekarang sudah pakai GPS. Jadi dia dulu juga dari moto-moto Bapak Ibu. Jadi kita dari Excel dulu aja, kemudian software sederhana, kemudian nanti berkembang. Jadi disiplin, konsistensi, persistence ya, harus istiqomah loh yang namanya risk management ini. Ya, jadi harus dibangun. Nah, berarti ini risk ini kita naikkan. Karena di dalamnya kan ada risk. Tapi di dalamnya juga kan ada yang hijau, opportunities. Nah, nanti yang risknya kita kendalikan dengan yang risk appetite tadi, yang ini risk control. Opportunity-nya kita manfaatkan, kan gitu. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi tadi risk appetite-nya ini. Ya, risk appetite-nya yang ini. Ya. Jadi melalui risk management yang bagus kita naikkan risk appetite-nya di sini. Ya, risk appetite-nya kita naikkan. Oke, ini disebut namanya ya strategi jangka pendek, ya. Jadi beyond ya, belum mengembangkan change management yang transformatif. Jadi ini adalah masih bersifat marginal approach. Nah, Bapak Ibu sekalian, dengan kita naikin ini, ya, kita dengan harapan tambah nih yang hijaunya. Tapi yang merahnya juga tambah. Risk management di sini bermain. Jadi kita dapat tambahan yang hijau, katakanlah ini asal taruh aja ya warna-warninya, bisa saja saya banyakin di sini. Jadi kita dapat yang hijaunya, dapat opportunities-nya lebih, tapi karena kita sudah punya kemampuan untuk memanage, yang risknya ini makin mati, ya makin mati, kita makin banyak yang hijaunya. Nah, ini short run approach, ya. Jadi short run approach ini. Nah, tetapi kita juga bisa menaikkan capacity. Menaikkan capacity itu sudah melakukan strategic change. Ya, jadi yang ini hanya tugas ya yang namanya business plan saja ya, atau short run atau tahunan. Kalau yang ini sudah jangka panjang, dia sudah berbicara soal strategic change. Jadi risk capacity bisa dinaikkan juga. Ya, sehingga kita bisa menjangkau lebih banyak opportunities. Risikonya memang lebih banyak juga yang namanya risk, tetapi kan kita ada di zona 1, yakni di mana marginal increase dari risknya dibandingkan marginal increase dari opportunities lebih besar marginal increase opportunities. Ya, kalau titik-titik hijau dan lapanya jangan dihitung ya, itu hanya sekedar gambaran ya, karena kan bikinnya ini bukan ahli membuat PowerPoint saya. Jadi konsepnya dikembangkan risk appetite-nya, nanti ketangkap hijaunya lebih banyak. Kalau di zona 1, tapi kalau kita di zona 3 ini bunuh diri Pak. Bunuh diri Bu. Udah pasti nanti merahnya lebih banyak daripada hijaunya kalau kita kembangkan jangka pendek maupun kita kembangkan jangka panjang. Nah, jadi di sini kuncinya kembali lagi risk intelligence atau risk data. Nah, ini problem nih. Di Indonesia problemnya kesadaran untuk mengembangkan data kurang Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi selengean, misalnya nih perusahaan lagi mau sign kontrak di depan notaris, nggak jadi, gara-gara apa? KTP-nya habis. Ya udah, minggu depannya, gitu loh. Gila, menurut saya itu kan sudah kejadian risiko. Minggu depan tuh opportunity udah hilang lagi. Kemudian udah kesibukan yang lain. Catat itu sebagai risk. Itu operational risk. Dan ini yang begini-begini sering tidak didata. Ya. Ini hanya contoh aja yang sering menjadi tidak terlihat gitu loh.
Ya, di mana anak-anak muda ya udah minggu depan, berarti kan mobil lagi diurus, kemudian waktunya dia yang tadinya bisa jadi cari customer, jadi harus nanti nge-range lagi. Nah, inilah pentingnya, jadi harus ada perubahan mindset. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ini creating ya opportunities melalui risk management dengan menggunakan konsep risk appetite dan juga risk capacity yang kita kembangkan. Ya. Jadi dinaikkan risk appetite-nya dari risk appetite 1 ini menjadi risk appetite 2. Kemudian ini hanya jangka pendek, ya. Kemudian jangka panjangnya dinaikkan risk capacity-nya dengan melakukan strategic change. Sampai sini ada pertanyaan? Ibu Sri Hartati udah ya, berarti ya lengkap ya? Pak. Ya Pak, alhamdulillah Pak. Pak Jerry. Terima kasih Pak, terima kasih. Ya, Pak Prof, silakan Pak Prof. Pak Jerry. Ya. Saya mau bertanya Pak Jerry. Pak Yogi, ya. Pak, monggo. Pak Yogi. Ya, Yogi Pak. Silakan Pak Yogi. Iya Pak Chandra, komisaris di perusahaan saya, jadi sering komunikasi dengan Pak Chandra tadi. Ya, ya. Apa kabar Pak Adit? Ya, Pak Jerry. Jadi menarik sekali ya. Ini kita tadi membahas mengenai opportunity risk. Tapi bagaimana ya? Pertanyaan saya, tapi bagaimana kita dalam mengelola spekulatif risk menjadi sebuah opportunities? Contohnya katakanlah ya, market risk ya, yang mungkin yang kita hadapi ya, credit risk bisa, market risk bisa. Apakah dari spekulatif risk ini ya kita bisa kelola untuk menjadi opportunity risk gitu loh? Sedangkan kan sebenarnya spekulatif risk ini sendiri juga tidak bisa terprediksi gitu loh. Kita kalau membahas mengenai operational risk mungkin kita bisa prediksi ya. Kita ada hitung-hitungannya. Tapi kan katakanlah bagaimana bisa kita menjamini suatu sustainability suatu perusahaan sebelum kita bisa menanamkan modal di sana gitu. Ini saya rasa yang bagaimana caranya? Karena ini udah spekulatif risk gitu, Pak Jerry. Monggo Pak, thank you. Ya, terima kasih. Sebelum Pak Adityawan, Chandra, jadi Pak Yogi, benar sekali. Tapi Bapak Ibu sekalian, begini Pak, jadi militer Amerika nih contoh mengembangkan VUCA. Ya, VUCA itu dari West Point. VUCA, volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Itu dari West Point dikembangkan dan dikutip oleh semua pembicara bisnis. Ya, volatility problem ya, tapi ternyata Evan Rogers mengatakan bahwa yang namanya volatility hanya berdampak kepada 84%. Hanya berdampak kepada 16%. Yang 84% bisa selamat. Teori Evan Rogers bisa di-search di Google. Jadi 16% ini yang dablek atau tidak beruntung. Tapi yang 84% terbagi. Ada yang kelompok disebut inovator, sebelum risk terjadi dia sudah bisa prediksi. Tapi cuma 2-3% Pak. Evan Rogers curve. Gitu loh. Nah, selebihnya ada yang namanya early adopter, ada juga majority adopter, ada late adopter. Late, tapi tetap bisa. Kayak COVID nih Pak. Cuma 2 dari 100 perusahaan yang bisa mengantisipasi COVID sebelumnya. Cuma 2 Pak. Karena sebenarnya ini kan sambungan dari SARS. Jadi dia sudah punya business continuity management yang mempertimbangkan adanya yang namanya penyakit menular, ya, infectious disease. Cuma 2 dari 100 Pak. Tetapi yang lebihnya baru, ya, atau yang telat. Tapi 16% Pak, menurut Evan Rogers akan double disebut kelompok laggards, gitu ya. Itu kalau volatility. Nah, sebenarnya masalahnya bukan volatility saja, masalahnya ada uncertainties. Kan begitu. Sebenarnya yang kita takutkan kan sebenarnya adalah uncertainties, Pak, bukannya volatility. Pak Yogi, kita tiap hari menghadapi perubahan loh, Pak. Ya kan? Ya sederhananya lah, tiap hari matahari terbit dan terbenam kan. Tapi kita nggak takut karena dia pasti. Ya toh? Coba kalau matahari terbit dan terbenam suka-suka, nanti sore dia terbenamnya jam 8. Stres gitu, Pak, atau terbitnya suka-suka jam 9. Jadi sebenarnya problemnya adalah uncertainties. Nah, uncertainties inilah bisa diatasi dengan modeling.
Ya, to some extent ya, kita juga jangan tekabur. Pak Adityawan tahulah soal itu.